Aduh. Terdengar keluhan pendek dari sosok tubuh yang terjatuh dari balai depan gubuk yang sederhana itu. Biar saja Clara. Biar pemuda itu berusaha sendiri. Dia perlu menguatkan semangatnya jika ingin kembali normal. Kata seorang lelaki tua mencegah seorang gadis untuk menolong seorang pemuda yang terjatuh. Pemuda itu kini mulai beringsut mendekati sebatang pohon kayu berukuran sebesar betis orang dewasa dan mulai memeluk batang pohon tersebut agar bisa dijadikan penopang tubuh untuk bangkit. Anak muda, ayo bangun. Kau harus bisa tanpa bantuan siapapun. Tunjukkan semangat hidup MU yang membuat aku mengagumi MU. Kata lelaki tua itu. Sudahlah ayah. Jangan terlalu memaksa anak itu. Ayo Clara, bantu anak muda itu masuk. Sudah waktunya sarapan. Kata seorang wanita separuh baya sambil meletakkan makanan untuk sarapan mereka pagi itu. Clara pun langsung menurut saja perintah ibunya dan membantu pemuda itu untuk berjalan. Setelah selesai sarapan, Clara langsung memasuki kamarnya dan menyerahkan sebuah dompet kepada pemuda itu. Kak, ini aku temukan ketika menarik tubuhmu dari sungai. Kata Clara sambil menyerahkan dompet tersebut kepada pemuda itu. Anak muda, aku ingin tahu siapa nama MU dan dari mana asalmu. Tanya lelaki tua itu dengan tatapan serius. Nama saya adalah Jerry William Keck. Prang. Terdengar suara piring jatuh ke lantai begitu pemuda itu menyebutkan nama belakangnya. Ada apa dengan MU Roxana? Tanya lelaki tua itu. Roxana tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Dia malah menatap Jerry dan langsung bertanya. Apakah aku tidak salah dengar? Siapa tadi nama belakang MU anak muda? Tanya Roxana. William Bibi. Nama saya Jerry dan William itu adalah nama keluarga. Jawab Jerry dengan sedikit heran dengan respon yang ditunjukkan wanita setengah baya itu. Apakah kau dari Metro City? Tanya Roxana. Mengapa Bibi tahu Metro City? Tanya Jerry heran. Apa hubungan MU dengan William King? Tanya Roxana lagi. Bibi kenal dengan kakek saya. Tanya Jerry. Pantas. Pantas saja aku sangat familiar dengan wajah MU itu. Kau sangat mirip dengan Tuan Muda Wilson. Kata Roxana. Wilson William adalah ayahku. Jawab Jerry. Oh Tuhan. Ternyata aku telah dipertemukan dengan anak majikanku. Maafkan aku Tuan Muda. Kata Roxana. Majikan? Apakah Bibi pernah bekerja di perusahaan milik kakek saya? Tanya Jerry. Tidak. Tepatnya adalah almarhum suamiku ayahnya Clara ini adalah adik angkat ayah MU. Dia tidak bisa dikatakan sebagai bawahan tapi lebih ke pengawal bayangan untuk ayah MU. Kata Roxana. Tapi sangat disayangkan bahwa umurnya tak panjang. Ketika itu telah terjadi bentrok yang melibatkan almarhum suamiku dengan salah satu keluarga kaya paling berpengaruh di Metro City yang berbuntut pada penculikan terhadap diriku. Suamiku ketika itu berusaha untuk membebaskan diriku. Namun dia kalah dan mengalami cedera yang sangat parah. Mereka mengira bahwa aku telah mati dan membuang tubuhku ke dalam sungai dan hanyut terbawa arus. Masih untung ayah angkat menyelamatkanku. Ketika itu aku masih hamil Clara 4 bulan. Kata Roxana menuturkan kisahnya. Lalu setelah itu apa yang terjadi Bibi? Tanya Jerry. Aku tidak tahu apa-apa lagi setelah itu. Yang aku tahu dari kabar angin bahwa Tuan Muda Wilson juga telah dibunuh oleh seorang sniper tanpa identitas di persimpangan lampu merah menuju Bukit Metro. Kabar angin juga mengatakan bahwa setelah kejadian itu, anak Tuan Mudaku juga turut menghilang dari rumah sakit bersalin Metro City. Maaf Bibi, jika aku boleh tahu, siapa nama almarhum suami Bibi itu? Tanya Jerry ingin tahu. Almarhum suamiku itu bernama Draco. Sir. Berdesir darah dalam tubuh Jerry ketika wanita setengah baya itu menyebutkan nama orang yang sangat dia kenal dan telah merawatnya selama 14 tahun ini. Draco? Ya Draco. Kata Roxana menegaskan. Apakah maksud Bibi Draco ini adalah ketua Dragon Empire? Tanya Jerry. Dari mana Tuan Muda tahu Dragon Empire? Dragon Empire ini sudah terkubur selama 22 tahun. Mungkin Tuan Muda Jerry ketika itu belum lahir. Kata Roxana. Maaf Bibi. Jika Draco ini yang Anda maksud, maka kabar baiknya adalah dia masih hidup.
Dia adalah ayah angkatku yang telah merawatku selama 14 tahun ini. Kata Jerry. Bagaimana mungkin? Tanya Roxana tergagap. Begini ceritanya Bibi. Setelah peristiwa bentrokan antara ayah angkat dengan Robin Patrick, ayahku telah menolong ayah angkat dan menyelamatkan nyawanya yang sekarat. Ayah angkat juga mengira bahwa Anda telah terbunuh dalam kejadian itu. Beliau juga mencari Anda ke sana kemari. Namun tetap tidak menemukan hasil. Dengan putus asa beliau menemui ayahku dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk menjadi pengawal bayangan. Sampailah ketika aku lahir. Lalu setelah kelahiranku, ayahku mencium adanya gelagat bahwa dirinya dan diriku sedang menjadi incaran musuh bisnisnya. Beliau lalu memerintahkan kepada ayah angkat untuk melindungiku dan menyuruh agar pembantu keluarga kami agar membawa aku lari dari rumah sakit jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepadanya. Kata Jerry. Ketika ayah angkat menjagaku di rumah sakit, musuh telah memanfaatkan ini lalu terjadilah peristiwa berdarah itu. Kata Jerry menjelaskan panjang lebar. Lalu ibu MU Nona muda Elena? Tanya Roxana. Ibuku meninggal ketika melahirkanku. Kata Jerry sambil tertunduk sedih. Jika demikian, maka di mana ayah angkat MU sekarang ini? Apakah dia baik-baik saja? Apakah Robin Patrick tidak memburunya? Tanya Roxana. Ketika aku ditemukan oleh kakek sebelah ibu, keadaan ayah baik-baik saja. Dia juga berteman baik dengan Tuan Sham. Kedua kakekku telah merekrut ayah angkat untuk menjadi pelindungku dan dia juga telah mengumpulkan sisa anak buahnya lalu bersama-sama mendirikan kembali Dragon Empire. Kata Jerry. Apakah Robin Patrick tidak lagi mengancam untuk mencelakai ayah angkat MU, Tuan Muda? Tanya Roxana dengan nada khawatir. Kekuatan Robin telah runtuh. Aku dan orang-orangku dibantu oleh Tuan Sham dan ayah angkat telah menyerang Robin Patrick ini. Aku bahkan berhasil membunuh anak lelakinya. Namun sangat disayangkan bahwa Robin berhasil kabur dan meminta perlindungan kepada ayah mertuanya di Megatown. Kata Jerry. Begitu mendengar Jerry menyebut nama kota tersebut, kini giliran lelaki tua itu yang gelisah. Darahnya mulai berdesir ketika membayangkan beberapa puluh tahun yang lalu seorang pengusaha muda yang kaya raya telah merusak hutan di kampung halamannya yaitu Mountain Slope. Robin itu sangat berbahaya. Dia akan melakukan apa saja asal tujuannya tercapai. Kata Roxana. Benar Bey. Aku sampai ke tempat ini dengan keadaan hampir mati juga adalah karena ulah Robin dan ayah mertuanya Ramendra. Kata Jerry. Siapa? Apakah itu Ramendra dari Megatown? Tanya lelaki tua itu sambil membelalakan matanya. Benar kek. Bagaimana Anda bisa mengenal Ramendra ini? Tanya Jerry. Tampak lelaki tua itu sangat marah dan tanpa sadar meninju lantai papan ranjang tempat Jerry berbaring selama sakit sampai hancur berantakan. Sudah lama sekali. Sangat lama sekali aku memendam dendam ini. Kau Ramendra. Tunggulah aku. Kata lelaki tua itu lalu menceritakan awal mula silang sengketa antara dirinya dengan Ramendra kepada Jerry. Aku tidak mampu membalaskan dendam sakit hati ini karena aku berpikir secara realistis. Tidak mungkin aku seorang mampu melawan ribuan anak buah Ramendra ini. Kata lelaki tua itu. Itu bukan masalah besar kek. Tapi jujur saja aku juga masih buta dengan kekuatan lawan. Saking butanya sampai-sampai aku celaka dan hampir mati oleh Ramendra ini. Kata Jerry mengakui kecerobohannya. Kau Jerry. Kuatkan semangat MU. Kau harus mampu kembali berjalan dan aku akan membantumu dengan ramuan herbal. Sore nanti kau harus berendam dalam ramuan yang aku buat sampai larut tengah malam. Ini akan sangat berkhasiat untuk menyembuhkan luka dalam yang kau derita. Luka MU itu tidak nampak dari luar. Namun di dalam, tulang, otot dan urat-urat MU semuanya berantakan. Ini karena kau berkali-kali dihantam dengan benda tumpul. Kata lelaki tua itu. Terima kasih kek. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Kata Jerry.